paling kentara atau ekstrim bedanya itu karena ini investasi teman-teman. Baru akan panen saja itu rata-rata taruhlah di angka 5 bulan ya teman-teman ya. Berarti kita mau dana dari mana coba teman-teman ya. Bukan untuk memulai tetapi buat ekspansi. Saya ulang ya, bukan untuk memulai tapi untuk ekspansi. Jadi yang mulailah dari yang kecil-kecil saja dulu. Setelah menguasai, telah mengerti seluk-beluk, nanti baru ekspansi. Dan ekspansi itulah yang didanain oleh bank. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nadang Alik. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, seperti biasa tugas harian teman-teman mau ngasih makan ikan sambil ya mau ngasih jawaban atas pertanyaan kawan saya yang perlu jawaban dan penjelasan. Ya, menarik. Boleh tidak memulai seorang pemula memulai bisnis ikan, budidaya ikan ya, dengan dana bank, dengan dana kredit bank. Menarik teman-teman ya. Menarik. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Teman ya, kita diskusi, kita ngobrol sambil ngasih makan ikan ya. Nah, teman-teman, budidaya ikan ini ya dengan bisnis-bisnis lain itu banyak bedanya ya. Ya, yang paling kentara atau ekstrim bedanya itu karena ini investasi teman-teman. Ya bukan kayak kita bisnis sayur atau bisnis kacang goreng yang pagi-pagi kita belanja kemudian sore hari udah bisa ambil untungnya gitu teman-teman ya. Jadi beda ya, ini 5 bulan 6 bulan bahkan untuk pemula ya kan bisa saja sampai 7 bulan ya teman-teman ya. Coba teman-teman bisa bayangkan ya, baru saja kita tanam benih gitu kan, tetapi kita sudah diharuskan membayar setoran. Ini kalau kayak semacam kur ya di BRI gitu kan. Dan rata-rata sih kalau kayak UMKM kan memang bukan KI, kredit investasi, atau KMK ya, kredit modal kerja yang besar-besar gitu ya teman-teman. Paling kan di bawah angka 100 juta ya. Biasanya ya pakainya itu yang dengan kredit yang tiap bulan itu kita harus setoran teman-teman. Padahal ya kita baru akan panen saja itu rata-rata taruhlah di angka 5 bulan ya teman-teman ya. Berarti kita mau dana dari mana coba teman-teman ya. Ya untuk pemula sebaiknya lebih fokus kepada budidayanya ya. Jadi oleh karena itu supaya kita tidak terganggu oleh hal-hal lain di luar budidaya termasuk kredit bank ya. Jadi selama 5 bulan itu kita konsentrasi untuk bagaimana kita seorang pemula ini ya itu belajar dan belajar gitu kan, dan setiap hari itu mengamati bagaimana kita masalah-masalah yang atau seluk-beluk yang ada di perikanan, karena kita ini pemula teman-teman ya. Seperti teman saya itu teman-teman ya, ini yang kena kredit bank kemudian jadi bermasalah tuh ada 2 teman-teman ya, kawan saya itu. Jadi yang pertama ya, dia bisa sampai panen ya, si A lah taruh namanya, si A ini ya bisa sampai panen. Tetapi tidak ada untung karena keuntungannya kesedot sama bank gitu ya kan. Dan dia sendiri tiap bulannya itu riweh lah kalau kata ini ya. Ya si A ya teman-teman masih alhamdulillah dah ya, itu bisa melewati
sampai dengan 5 bulan, kemudian dia panen, dia bisa mengembalikan hutang ya, kemudian ya, tapi cuman BEP aja teman-teman, break open point ya, plus plus kata dia mau ngomongnya, jadi artinya tidak ada lebihnya gitu teman-teman ya. Teman tuh ikan udah pada minta lagi. Yuk kita kasih aja, kasihan. Ya, tadi cerita yang si A itu ya teman-teman. Kenapa saya sebut si A? Karena beliau keberatan kalau disebut nama teman-teman. Boleh aja katanya dimasukin konten, tapi jangan disebut nama gua. Gitu teman-teman ya. Anggap saja dia sukses meskipun tidak untung. Meskipun break even point ya, BEP ya. Tapi yang si B lain teman-teman ya, di pertengahan tuh bangkrut ya kan, karena ikannya mati semua ya, karena kekurang pahaman, kapabilitasnya masih belum sanggup lah, apalagi dengan apa namanya, permasalahan di ikan ini. Ini makhluk hidup teman-teman ya. Ya seperti saya katakan tadi ya, bukan kayak bisnis sayur yang atau bisnis kacang goreng itu kan, pagi-pagi belanja kemudian sore hari kita sudah bisa hitung, bisa ngitung untung rugi ya kan. Nah ini beda teman-teman ya, ini investasi gitu kan, jadi kemungkinan resiko bangkrutnya juga ada gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, dari dua-dua yang kawan saya itu gitu kan, kalau belum mampu, belum tahu seluk beluk permasalahan ya kan, nah, itu nggak bagus. Makanya di bank ya, kita di bank itu pasti yang ditanyakan itu apakah Bapak sudah menguasai permasalahan bisnis ini kan gitu ya, itu pasti ditanyakan itu teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya bank maunya juga yang bagi dia itu safety ya, safety bagi dia itu. Jadi apa namanya, bukan untuk memulai tetapi buat ekspansi. Saya ulang ya, bukan untuk memulai tapi untuk ekspansi. Semoga cerita dua teman saya menjadi hikmah bagi kita ya, karena traumanya tersebut dia itu tidak melanjutkan, jadi vakum teman-teman, padahal ini bisnis bagus ya kan. Apalagi teman-teman untuk kita pemula ini ya, yang side job, yang apa namanya, penghasilan sampingan kan gitu ya teman-teman. Lebih baik ya sudahlah kayak saya ini teman-teman, di halaman rumah ya, kita berdayakan kita tanpa biaya, BNE, bisnis non expense teman-teman ya, dan kita bisa ngontrol tiap hari teman-teman, pagi-pagi dan sore hari yang masih kerja tentunya gitu ya teman-teman ya. Jadi yang mulailah dari yang kecil-kecil saja dulu, setelah menguasai, telah mengerti seluk-beluk, nanti baru ekspansi, dan ekspansi itulah yang didanain oleh bank ya teman-teman ya. Oke, mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.